Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran nahwu yang mana diawali dengan kalam. Setiap memulai belajar nahwu sharaf, maka kita sebaiknya memulai dari pembahasan kalam. Apa itu kalam? Huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang mana masing-masing dari pengertian kalam ini dapat kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama al-lafzu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i. Maka apabila sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang mana terdapat unsur yang 4 ini, lafaz, murakkab, mufid, dan al-wad'i ini, maka dia bisa dikatakan dengan kalam. Apa artinya? Lafaz yang tersusun, lagi memberi faedah dengan sengaja. Apa itu lafaz? Lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang tersusun atau suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Misalnya Zaidun, Qola. Zaidun dari Zai, Ya, dan Da, dan lain-lain. Yang penting ada di situ huruf hijaiyah. Yang kedua al-murakkabu. Al-murakkabu ini artinya tersusun minimal 2 kalimat, minimal 2. Zaidun qaimun, misalnya koma Zaidun. Nah, yang penting dia tersusun minimal 2. Kalau hanya 1, maka dia belum bisa dikatakan dengan kalam. Yang ketiga mufid. Mufid ini artinya memberi faedah. Memberi faedah maksudnya adalah apabila kita mengatakan sebuah perkataan, maka baik kita sebagai pembicara maupun orang yang kita ajak bicara merasa puas. Dengan kata lain, tidak ada lagi pertanyaan yang timbul dari perkataan kita. Contohnya misalnya begini, akal turrogifa, aku memakan roti. Ya, setelah kita mengungkapkan itu, barangkali pendengar tidak akan menanyakan lagi. Kecuali kalau ada keterangan rotinya bagaimana, itu adalah keterangan tambahan. Kalau aku makan, nah, berarti itu belum mufid. Kenapa? Karena masih ada pertanyaan, makan apa? Jadi kalau aku makan roti, berarti itu sudah mufid. Tidak ada lagi pertanyaan. Ketika si pendengar mendengar ungkapan seperti itu, atau mendengarkan perkataan kita sebagai pembicara. Al-wad'i ini adalah adanya unsur kesengajaan. Kalau kita mendengar orang yang lagi ngigau berbicara tanpa ada kesengajaan darinya, maka itu belum dikatakan dengan kalam. Baiklah, kita masuk pada pembagian kalam. Kalam terbagi atas 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Ini adalah pembagian dari kalam. Baiklah, kita masuk pada pembagian yang pertama adalah isim. Isim mempunyai beberapa tanda. Yang pertama jar atau khafat. Jar bisa dikatakan berhakat kasrah. Nanti akan kita kaji lagi, akan kita bahas lagi bahwa jar atau khafat itu juga terbagi 3. Pada bab selanjutnya akan kita kaji insyaallah. Yang kedua, tanda isim itu adalah bertanwin. Contoh Zaidun, Zaidan atau Zaidin, yang penting ada sebuah kalimat yang mana ada tanwinnya, maka itu adalah isim. Yang ketiga, dimasuki huruf jar. Contohnya adalah min Zaidin. Huruf jar itu ada beberapa, di dalam kitab dasar kita menemukan ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Atau dimasuki huruf qasam, yaitu huruf untuk bersumpah. Wadduha,
wallaili idza saja, dan sebagainya. Dan tanda yang keempat adalah memakai alif lam. Contohnya al-ilmu. Jadi lafaz ilmu itu merupakan isim karena dia mempunyai alif lam. Dan yang terakhir adalah musnad. Untuk kelanjutan musnad ini akan kita kaji insyaallah pada bab yang terkhusus. Yang jelas A, B, C, D ini adalah poin utama dulu. Nanti kalau ada poin tambahan insyaallah akan dijelaskan di kemudian hari. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.